Saudara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto membocorkan ciri-ciri bakal calon wakil presiden pilihan masing-masing. Prabowo bilang sudah mengerucut ke 4 nama dan Ganjar tak menampik nama-nama yang disebut dekat dengannya masuk perhitungan. Ketua Umum Partai Politik dalam Koalisi Indonesia Maju bertemu malam tadi membahas bakal calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto di Kertanegara, kediaman Prabowo. Selain membahas nama-nama bakal cawapres, pertemuan antar Ketua Umum Parpol Koalisi Indonesia Maju itu juga akan merumuskan langkah strategis pemenangan Prabowo. Prabowo mengungkapkan nama bakal calon wakil presidennya telah mengerucut ke 4 nama. Ia menyebut para bakal cawapres berasal dari berbagai latar belakang daerah. Sebelumnya, terang-terangan Prabowo bilang pula putra sulung Jokowi yang juga wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka jadi salah satu kandidat. Di mana setiap ketua partai menyampaikan pandangan-pandangannya yang akhirnya kita malam hari ini sudah mengerucut menjadi 4 nama. 4 nama yang bisa sampaikan adalah 1 calon dari luar Jawa, 1 calon dari Jawa Barat, 1 calon dari Jawa Tengah, 1 calon dari Jawa Timur. Bicara soal tadi salah satu calon dari Jawa Tengah yang dibicarakan itu spesifiknya ke Mas Gibran? Ya itu bisa juga di spekulasi seperti itu, tapi kita tadi baru sepakat untuk kriteria itu seperti itu dan kita akan finalkan dalam beberapa hari ini akan datang. Ya. Sementara bakal capres Ganjar Pranowo kembali mengungkap sosok kriteria bacawa pres. Ganjar menyebut cawapres yang dipilih harus satu visi dengannya. Ganjar menekankan selain satu visi, sosok bacawa presnya harus siap melayani masyarakat dengan mudah. Meski tidak menyebutkan nama, Ganjar mengakui nama-nama yang beredar di media dekat dengannya. Sebelumnya, PDIP menyebut Mahfud MD dan Kofifa Indar Parawansa dilirik jadi cawapres Ganjar. Pertanyaan kayak wartawan, setiap tanya siapa cawapres. Cawapresnya harus satu visi, satu misi dengan saya. Semuanya harus membawa isu anti korupsi karena ini soal integritas. Dan kedua, siap melayani masyarakat dengan pidana mudah, murah, cepat. Maka yang beredar di seluruh media itu semua dekat dengan saya. Tinggal suara Anda yang kita butuhkan. Sejauh ini, Ganjar dan Prabowo terus menunggu hingga menit terakhir jelang pendaftaran ke KPU untuk menentukan nama bacawa pres. Salah satu momen yang juga menentukan konstelasi, putusan MK Senin mendatang untuk menentukan usia minimal capres-cawapres. Tim Liputan, Kompas TV. Pendaftaran Pilpres tinggal beberapa hari saja, namun koalisi Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo tak kunjung mengumumkan siapa calon wakil presidennya. Prabowo sebut ada 4 nama, salah satunya adalah Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Sementara Ganjar Pranowo menyebut ada 2 nama sebagai kandidat kuat cawapresnya. Lantas faktor apa yang menjadi pertimbangan kedua koalisi ini belum juga mengumumkan cawapres hingga sekarang? Kita ulas sore ini bersama dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Ada juga juru bicara tim pemenangan Prabowo Subianto, Wihadi Wiyanto, dan juga juru bicara P3 Koalisi Ganjar Pranowo, Ahmad Baidowi. Selamat sore semuanya, Bapak-Bapak. Sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ke Pak Wihadi dulu. Pak Wihadi, jadi tadi Pak Prabowo sudah sebut ada 4 calon wakil presiden yang kira-kira lagi ditimbang-timbang. Jadi 4 itu siapa saja dari Jateng, Jatim, Jabar? Ya kalau semalam kan sudah disampaikan, ada di luar Jawa, ada dari Jabar, ada dari Jateng, Jatim. Nah, itu kisi-kisinya itu dulu. Nah, tapi siapa aja tuh Pak? Ya nama-nama yang beredar kan sudah banyak di daerah yang kemarin dikait-kaitkan. Saya kira juga tidak tidak jauh lah dari apa yang mungkin sudah ada dalam survei-survei. Tapi saya kira biarlah nanti ditentukan namanya pada saat partai koalisi pertemuan lebih lanjut menentukan siapa yang memang nanti akan mendampingi Pak Prabowo sebagai cawapres. Tapi pertanyaannya ini kan masih menghitung hari, tinggal 5 hari lagi loh Pak Wihadi pendaftaran akan dimulai, masih kisi-kisi.
Ya, kalau sekarang kan sudah mengerucut 4 nama. Dari 4 nama itu kan kita kemudian dari partai koalisi tentunya akan melihat 4 nama itu, pengamatan kita amati beberapa pada saat injury time ini masih ada waktu 1 minggu lah kurang lebih, ya kan? Kita kan terakhirnya 25, ya kan? Kalau 25 kan masih ada waktu. Jadi dari situ kita kisi-kisi udah ada 4 nama itu, nah masing-masing partai Masuk Mas koalisi. Gibran ya namanya ya? Kenapa? Termasuk Mas Gibran namanya? Ya, tidak menyebut nama pada saat ini. Oke, tapi sebenarnya apa sih yang menjadi faktor penentu bagi Pak Prabowo dan juga koalisi Indonesia Maju ini, Pak Wihadi, untuk menemukan dan menentukan cawapres? Jadi kalau dari partai koalisi kan sudah jelas, beberapa partai koalisi sudah mengusulkan beberapa nama. Nama-nama itu kan sudah jelas siapa yang diusulkan oleh partai koalisi pada saat rapat semalam, dan kemudian ditentukan 4 nama inilah yang menjadi nominasi untuk dilakukan pengamatan lebih lanjut. Plus minusnya seperti apa, poin-poinnya apa. Karena 4-4-nya ini kan putra terbaik bangsa tentunya. Dan tentunya plus poinnya di mana, terus kemudian keuntungannya di mana. Ya kan? Karena kan bagaimanapun juga Wapres mempunyai peran penting dalam masalah penambahan. Tapi 4 nama itu, kandidat itu sudah disetujui sama ketum parpol koalisi ya, Pak Wihadi? Sudah. 4 nama itu sudah disetujui. Cuman memang semalam baru Pak Prabowo baru menyampaikan 4 daerah asalnya. Kemudian nanti dari 4 daerah itu, tentunya sudah tahu. Yang terpenting ya memang belakangan ini dari akar rumput Gerindra pun juga, dan dari relawan itu juga ada menyebutkan Mas Gibran juga sebagai cawapresnya Pak Prabowo. Jadi saya kira kita bisa melihat dari usulan itu, 4 nama itu apakah 4 nama itu termasuk atau tidak, ya kita tunggu saja nanti pada saat rapat koalisi berikutnya menentukan. Nah, untuk faktor penentunya itu untuk menjadi 1 nama itu ditentukan oleh siapa? Apakah ada tinggal nunggu bisikan atau gimana sebenarnya Pak Wihadi? Enggak, jadi bagaimanapun juga kan ini musyawarah mufakat partai koalisi. 4 nama ini kan juga sebelumnya bukan 4 nama saja, ada kira-kira 8 nama kalau salah. Ya, kemudian mengerucut menjadi 4 nama. Ini semuanya kan usulan dari partai-partai koalisi, terus kemudian musyawarah mufakat disetujui 4 nama dulu, ya kan, sambil kita 4 nama ini kita kembalikan kepada partai koalisi di mana melakukan pengamatan selama waktu sampai nanti pendaftaran. Jadi saya kira ini kita sangat hati-hati, karena bagaimanapun juga yang namanya penentuan ini sangat menentukan cawapresnya siapa. Nah, tentunya kita tidak mau juga sembarangan, maka kembali juga bahwa kita kesolidan daripada partai koalisi ini bisa terlihat bahwa kita menentukan 4 nama ini, ya, dari 4 nama ini pun kita jelas nanti jejak dan segala macam prestasinya dan juga keuntungannya apa yang bisa didapat pada saat nanti menjadi cawapres Pak Prabowo. Oke, kalau di Koalisi Indonesia Maju ini sudah mengerucut menjadi 4 nama. Kalau bagi baca pres Mas Ganjar Pranowo, Mas Awi, sebenarnya faktor penentu apa lagi sih yang harus ditentukan untuk bisa mengumumkan cawapres pendamping Mas Ganjar? Ya, pendaftaran KPU aja belum dibuka kok kita mau buru-buru gitu. 5 hari lagi tapi Mas. Iya, kan masih 5 hari lagi. Kita ada waktu 15 hari ke depan sampai tanggal 29 pendaftaran ke KPU. Tentu Pak Ganjar Pranowo nanti akan mendaftar bersama pasangannya. Tidak mungkin beliau tidak berpasangan. Gitu. Siapa pasangannya? Seperti yang disampaikan dalam berbagai kesempatan, hari ini sudah mengerucut 2-3 nama. Itu yang kemudian nanti digodok, disimulasikan, karena perkembangan masyarakat, perkembangan politik di masyarakat, jangankan 14 hari, dalam seminggu saja itu kadang berubah. Nah, hal itulah yang kemudian kita antisipasi, kita lihat.
Kalau kita melihat tren survei dari Mas Burhan ini, alhamdulillah surveinya Pak Ganjar terus mengalami kenaikan. Nah tentu dalam menghadapi pemilu 2024 nanti, ada juga simulasi yang akan kami lakukan dengan siapa Pak Ganjar ini bisa memenangkan kontestasi. Nah, strategi-strategi itu saya kira penting untuk bisa kita terapkan, kita lakukan agar dalam Pilpres yang akan datang syukur-syukur bisa menang 1 putaran. Namanya target gitu kan. Tapi sekali Apakah lagi, sebenarnya untuk yang mendampingi Mas Ganjar ini harus menunggu dulu siapa pendampingnya Pak Prabowo, Mas Awi? nggak ada kaitan sebenarnya karena Pak Prabowo dengan koalisinya itu memiliki urusan sendiri, kami dengan koalisi kami juga memiliki urusan sendiri. Soal siapa calonnya dari Pak Prabowo kita nggak pernah tahu yang 4 nama itu siapa, meskipun sudah disebut latar belakangnya siapa. Yang pasti saya tahu kita hari ini adalah calon wapresnya Pak Anies Baswedan, yakni Muhaimin Iskandar. Nah, kalau pertanyaannya kemudian apakah menunggu calon yang wakil di pasangan yang lain, tidak juga. Buktinya Anies sudah mengumumkan wakilnya, kami juga belum memutuskan karena banyak kalkulasi yang kita hitung. Tapi hitung-hitungannya sebenarnya ini juga melihat juga nggak sih kalau misalnya Pak Prabowo jadi meminang Mas Gibran untuk menjadi pendamping, apakah ini faktor hitung-hitungan juga yang diperhitungkan matang-matang oleh pemenangan Mas Ganjar, Mas Awi? Tidak, kita tidak menghitung itu karena hari ini putusan MK belum ada. Maka yang kita hitung bahwa berpatokan pada putusan MK yang belum ada, maka syarat presiden dan cawapres presiden belum berubah. Nah, makanya kemudian kami sampaikan kita tidak terpengaruh dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh koalisi lain. Karena kalau kita menghitung itu nanti kita tergantung. Ada ketergantungan nanti kalau si A kita pasang si B, tidak seperti itu. Cuman figur-figur yang sudah mengerucut ke 2-3 nama itu kita terus maksimalkan, kita terus lakukan simulasi. Dengan 3 nama itu peluang keterpilihannya paling tinggi Pak Ganjar itu dengan siapa? Otak-atik itulah yang kemudian kita perhatikan karena hasil survei itu hari ini setidaknya itulah gambaran persepsi publik kepada calon presiden dan calon wakil presiden yang ada di lapangan hari ini. Tentu sebulan ke depan hasil surveinya akan berubah lagi gitu. Oke, nah kalau gitu sebenarnya dari Mas Burhan sendiri kan tadi masing-masing sudah dijawab oleh Pak Wihadi dan juga Mas Awi ya, masih menunggu, sudah ada di Godek 4, kemudian ada 2 dan juga 3. Ini sebenarnya faktor apa sih paling menentukan masing-masing baca pres ini menentukan baca presnya, Mas Burhan? Atau jangan-jangan nunggu putusan MK ini, Mas Burhan? Betul, jadi ada satu peristiwa krusial yang menurut saya penting untuk ditunggu ya, yaitu keputusan MK, terutama buat pasangan yang akan dipilih oleh Pak Prabowo. Karena bagaimanapun sejauh ini sepertinya, ini bacaan saya dari luar, Gibran menempati prioritas pertama dan utama bagi koalisi pendukung Pak Prabowo untuk dicawapreskan. Tetapi masalahnya secara konstitusional belum ada. Menunggu keputusan apakah MK mengabulkan atau tidak gugatan berkaitan dengan batas usia minimum. Nah, kalau misalnya Gibran dicawapreskan oleh Pak Prabowo, tentu ada konstelasi dinamika yang luar biasa, terutama mengingat Gibran adalah kader PD Perjuangan. Jadi sangat krusial tuh keputusan MK dalam menentukan apakah peta 2024 ya itu akan dialami atau diikuti oleh sekian pasang dan saat yang sama juga akan menentukan hubungan antara Presiden Jokowi dan PD Perjuangan. Oh, jadi faktor-faktor itu sangat menentukan juga ya berarti turunannya ya? Oh, sangat ya. Pertama hubungan keluarga Presiden Jokowi dengan Ibu Mega. Bagaimanapun kalau kita melihat statement dari PD Perjuangan yang sangat keras ya, menolak Gibran untuk dicawapreskan oleh Pak Prabowo, itu ada 2 itu saya kira implikasi ke depan. Kalau misalnya Gibran jadi dicawapreskan, pertama adalah relasi Presiden Jokowi dengan Ibu Mega, karena bagaimanapun kalau Gibran dicawapreskan oleh Pak Prabowo, itu barisan basisnya dengan PDIP dan Mas Ganjar. Jadi kalau Gibran dicawapreskan oleh Pak Prabowo secara elektoral, itu potensial menggerus basis
Mas Ganjar di Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur. Meskipun punya implikasi yang tidak mudah juga, karena basis pendukung Pak Prabowo yang lama bisa jadi menolak karena kehadiran Gibran. Jangan lupa 57% dari pendukung Pak Prabowo hari ini itu berasal dari basis pemilih Pak Prabowo yang lama yang cenderung kritis bahkan anti terhadap Presiden Jokowi. Jadi harus dihitung yang datang dengan yang pergi berapa banyak. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan pasca 2024. Karena bagaimanapun relasi Presiden Jokowi dengan Ibu Mega itu sangat dalam dan bisa jadi munculnya Gibran sebagai cawapres Pak Prabowo itu akan menambah komplikasi bukan hanya untuk 2024 tapi juga pasca 2024. Kalau gitu pertanyaan berikutnya nanti akan dijawab oleh Bapak-Bapak. Benarkah hanya faktor yang paling menguat atau terkuat dari alotnya belum memilih masing-masing baca pres hanyalah menunggu hasil MK? Usai jeda, kami kembali tetaplah di Kompas Petang. Bersama kami di Kompas Petang, Mas Burhan, sebenarnya kalau dari hitung-hitungan elektabilitas terkini, ini sebenarnya masing-masing baca pres yang ada beredar namanya di media begitu, siapa yang paling terkuat baik untuk Mas Ganjar dan juga Pak Prabowo? Sebenarnya per hari ini ada perubahan ya. Kalau kita lihat awal September, Mas Ganjar sedikit di atas Pak Prabowo sebagai calon presiden. Meskipun head to head masih kalah sekitar 4%. Per hari ini melebar lagi. Pak Prabowo unggul semua simulasi, head to head bahkan selisihnya dengan Mas Ganjar ya. Itu head to head sekitar 10% selisihnya. Dan itu yang ditemukan oleh banyak lembaga lain yang berani merilis hasil surveinya. Nah, apa yang mempengaruhi itu, Mas Burhan? Gimana? Mempengaruhi itu, tadi keunggulan sampai dengan 10%. Betul, semakin lebar selisih Pak Prabowo melawan Mas Ganjar, peluang Gibran semakin besar untuk maju sebagai cawapres Pak Prabowo. Karena semakin minimal resiko kekalahan kalau misalnya Gibran dipasangkan dengan Pak Prabowo dengan selisih yang makin lebar. Karena bagaimanapun kan Mas Gibran ini ada dua sisi atau seperti pisau bermata dua ya. Satu sisi itu sebagai aset elektoral karena bisa memecah basis PD Perjuangan, tetapi juga bisa menjadi electoral liability. Karena tadi bagaimanapun ada isu politik dinasti yang mungkin akan digoreng ya sampai 2024 pemilu yang akan datang dan itu punya implikasi sedikit banyaknya ya. Dan survei mungkin belum bisa menangkap apa yang terjadi 5 bulan ke depan kalau surveinya diadakan sekarang. Termasuk juga berkaitan dengan basis Pak Prabowo yang bisa hengkang pindah ke tempat lain terutama pasangan Anies Baswedan Muhaimin kalau misalnya Gibran yang dipilih sebagai cawapres Pak Prabowo. Jadi ada satu sisi Mas Gibran menawarkan diri sebagai aset elektoral, tapi di sisi lain juga bisa ya menjadi liability. Dan kalau misalnya itu yang terjadi, bisa saja di putaran kedua itu terjadi kejutan. Yang masuk mungkin Pak Prabowo Gibran, Anies Muhaimin. Ya, karena bagaimanapun kita harus memperkirakan basis Mas Ganjar yang mungkin tergerus, lari ke Pak Prabowo Gibran, tapi saat yang sama ada basis Pak Prabowo yang lari ke Anies. Nah tentu ini spekulasi ya, perlu diuji secara empirik. Tetapi kemungkinan itu sangat bisa terjadi. Makanya kita perlu menunggu secara konstitusional setelah MK memutuskan. Nah hitung-hitungan sekarang kan masih berdasarkan kalkulasi dengan asumsi Gibran bisa maju. Kalau misalnya dari hitung-hitungan dari survei indikator sendiri, Mas Burhan, siapa kira-kira baca-pres pendamping Mas Ganjar yang bisa meredam atau minimal menyaingi baca-pres sebelah kalau misalnya Mas Gibran jadi mendampingi Pak Prabowo? Nah sejauh ini ya ada nama-nama yang sebenarnya sudah sering dibahas ya oleh kubu Mas Ganjar ya. Misalnya? Seperti Mahfud MD, Ridwan Kamil atau Sandiaga Uno. Tiga itu nama bisa ini menyaingi ya? Double digit. Gimana Mbak? Bisa menyaingi? Suaranya kecil gimana? Ya bisa menyaingi Mas Burhan. Tadi ada Pak Mahfud, ya per hari ini head to head masih kalah double digit Mbak. Siapapun cawapresnya. Jadi simpelnya begini loh. Ketika tidak ada satupun capres yang menang satu putaran. Ya.
Nah, ketika tidak ada yang dapat 50% per satu di putaran kedua dengan asumsi per hari ini, itu yang masuk adalah Pak Prabowo dan Mas Ganjar. Nah, dari basis Mas Anies yang kemungkinan tidak bisa masuk putaran kedua karena tertinggal di peringkat buncit, itu 65% pendukung Mas Anies cenderung lari ke Pak Prabowo. Oke. Nah, jadi siapapun cawapresnya Mas Ganjar per hari ini, selisihnya 12-14% tertinggal. Oke. Nah, makanya semakin jauh selisih antara Pak Prabowo dengan Mas Ganjar, semakin besar peluang Mas Gibran maju sebagai cawapres Pak Prabowo. Oke. Teori saya begitu. Oke, kalau gitu Mas Awi sebenarnya strategi atau siapa sebenarnya nama cawapres yang ditunggu-tunggu harusnya bisa bertanding ya? Karena tadi kata Mas Burhan bilang siapapun yang dipasangkan ini bisa ada masih gap ya atau kalah berapa digit gitu, Mas Awi, 2 digit. Ya itu kan persepsi publik yang terpotret dari lembaga survei per hari ini gitu. Tapi saya yakin itu akan berubah karena yang belum menentukan pilihan kan juga masih cukup tinggi. Nah, artinya nama-nama yang akan menjadi calon wapresnya Pak Ganjar itu kan sebenarnya kalau media kan sudah banyak yang memberitakan. Tetapi kan kita tidak bisa menyampaikan hari ini karena belum diambil sebuah keputusan. Nah, kalau tadi disampaikan bahwa semua masih menunggu putusan MK. Itu kalau putusan MK itu menjadi instrumen hukum yang berpengaruh terhadap pasangan calon yang akan berangkat. Karena gugatannya krusial terkait dengan syarat usia capres ataupun cawapres. Terkait dengan aturan kepemiluan memang ada pengaruhnya. Tetapi ke kami mengesampingkan itu karena kami tidak ada kepentingan dengan putusan MK. Apapun putusan MK, ya itulah realitas politik hukum yang harus dihadapi oleh masyarakat Indonesia, termasuk pasangan kami itu. Maka kemudian nama-nama yang muncul dalam sejumlah lembaga survei itu terus kita potret sisi keunggulannya di mana, kekurangannya di mana. Siapa yang paling memiliki insentif elektoral untuk bisa mendongkrak keterpilihan Mas Ganjar yang dalam kacamata survei memiliki ketinggalan dari Pak Prabowo ketika dilakukan head to head. Nah, tentu semua itu kami kalkulasikan itu. Oke, Mas Awi, sebenarnya kalkulasi dari teman-teman tim pemenangan Mas Ganjar ini mengkalkulasikan juga nggak sih kalau misalnya nanti hasil MK kemudian memperbolehkan begitu ya Mas Gibran nantinya ujung-ujungnya bisa menjadi bacawa pres, itu dihitung-hitungan juga bisa mendampingi Mas Ganjar? Ya, semua kalkulasi politik juga dihitung, tetapi kita tidak tergantung kepada keputusan lembaga yang di luar kewenangan kami. Yang kami lakukan dalam rapat-rapat hari ini adalah apa yang dihadapi hari ini itulah yang kita kerjakan. Jadi misalkan sesuatu yang belum konkret, nggak kita bahas, ya itu menjadi semacam referensi lah, tapi bukan menjadi bahasan utama. Nah, saya kira biarkanlah misalkan MK memutuskan apa putusan MK, ya kita tunggu saja gitu. Setidaknya kalau di kami sama sekali tidak menunggu itu. Yang kita tunggu adalah kalkulasi, simulasi kami terhadap nama-nama yang memiliki dampak elektoral terhadap Mas Ganjar. Oke. Kalau hasil putusan MK di pemenangan dari Mas Ganjar ini tidak menghitung, bagaimana kalau di Koalisi Indonesia Maju, Pak Wihadi? Bagi Koalisi Indonesia Maju itu kita selalu taat konstitusi. Jadi artinya menunggu ya? Ya apapun keputusan MK, ya kan ya saat ini yang sudah ada terus kemudian MK yang ada itu tetap menjadi pemikiran kita. Jadi bagaimanapun juga ini kan sudah diajukan terkait dengan pengajuan daripada cawapres untuk ikut maju sebagai konstelasi. Jadi artinya ini tentunya adalah mempunyai efek kepada pemilihan ke depan. Jadi kita selalu taat konstitusi dalam hal ini, makanya kita tetap menunggu apa hasil daripada MK tersebut, apakah memang itu mempunyai korelasi terhadap cawapres kita nantinya. Jadi saya kira bagaimanapun juga kita mesti harus melalui putusan MK ini kita tunggu, ya kan, karena bagaimanapun juga apa konstitusi yang mesti harus dilakukan ke depannya itu menjadi pemikiran kita lebih lanjut dalam melakukan penentuan cawapres. Jadi penentuan masing-masing bacawapres yang hingga belum ditentukan sampai dengan sekarang, Mas Burhan, yang paling menentukan adalah tunggu putusan dari MK ya?
Mas Burhan. Masih di mute, Mas? Loh, betul. Itu yang sangat krusial, Audrey. Itu ya. paling penentu ya, Mas ya? Paling penentu. Dan suka atau tidak suka, diakui atau tidak diakui, menurut saya Mas Ganjar dan PD Perjuangan juga memperhitungkan sejauh mana keputusan MK tadi mempengaruhi peta elektoral, terutama kalau misalnya MK mengabulkan, bagaimana Gibran ini ya diproyeksikan sebagai cawapres Pak Prabowo, atau bahkan ya misalnya muncul skenario untuk menarik Gibran sekalian dalam satu gerbong bersama Mas Ganjar. Oh, oke. Nah, Berarti itu artinya bisa kalau saja tidak loh. dikabulkan nanti masing-masing mencari formula lagi gitu ya? Jadi siapa yang paling cepat Oke. dapat kan? Tetapi Kalau lagi-lagi, dikabulkan. kalau dikabulkan, potensi terbesar Gibran adalah menjadi cawapres Pak Prabowo. Kalau misalnya Gibran dikabulkan ya konstitusionalitasnya Oke, terkait dengan gugatan uji materi batas usia minimum di MK. Oke, berarti kalau gitu tinggal menunggu ya dari hasil putusan MK ya? Ya, jadi MK ini kunci. Jadi MK Terkait ini kunci dengan ya, betul peta begitu Mas 2024. Awi juga, Pak Wihadi singkat saja? Ya, MK kunci tapi bukan mahkamah kunci ya, mahkamah konstitusi. Pak Wihadi singkat. Pak Wihadi. Saya katakan memang kita harus taat konstitusi, karena itu kan merubah konstitusi ke depannya terhadap pemilihan calon wakil presiden. Jadi artinya kita tetap bagaimanapun menunggu hasil konstitusi yang sudah diajukan gugatan di MK. Jadi saya kira itu tetap kita harus tunggu dan kita hargai apapun keputusan nantinya. Jadi saya kira kita semua tetap menunggu keputusan MK, karena kita menghargai konstitusi yang akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Oke, Pak Wihadi terima kasih, Mas Awi terima kasih, Mas Burhan terima kasih, sehat selalu kasih. semuanya. Ya. Bapak-bapak. Benar. Setelah ini saudara